Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Manis Dwi Cahyani dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode pengambilan keputusan, yang diantaranya ada pengantar, teori, konteks, dan metode pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan rasional. Yang ketiga, kerangka berpikir pengambilan keputusan. Yang keempat, cost benefit analysis. Yang kelima, pohon keputusan. Yang keenam, metode keputusan analitik, hierarki, proses. Yang ketujuh, keputusan intuitif. Yang kedelapan, strategi pengambilan keputusan. Yang kesembilan, model pengambilan keputusan. Yang kesepuluh, teknik pengambilan keputusan. Yang kesebelas, keputusan kelompok. Dan yang terakhir, 12, model analisis SWOT pengambilan keputusan. Baik, yang pertama yaitu pengambilan keputusan teori, konteks, dan metode. Apa sih keputusan itu sendiri? Keputusan secara harfiah berarti pilihan atau choice. Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan yang dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan menurut para ahli. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, diidentifikasi masalah tersebut sehingga terbentuknya kesimpulan ataupun rekomendasi. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Fahmi tahun 2013. Yang selanjutnya ada menurut Atmo Sudirjo tahun 1990 mengemukakan keputusan adalah proses berpikir tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan dari apa yang diinginkan, direncanakan, atau hendak ditentukan solusinya. Lanjut, keputusan menurut para ahli. Salah satunya dikemukakan juga oleh Ansnawir, yaitu pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Lebih lanjutnya dikatakan mengenai masalah pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi, menganalisis masalah dengan memeriksa fakta dan data, mencari alternatif yang paling masuk akal dan mengevaluasi hasil yang diperoleh sehingga konsekuensi penyelesaian keputusan yang diambil akan dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dengan membuat pilihan tentang alternatif tertentu. Baik, selanjutnya ada dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George Terry. Yang pertama yaitu intuisi. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada perasaan sehingga mudah dipengaruhi karena perasaan mempunyai sifat subjektif. Yang kedua mengenai pengalaman yang didasarkan pada pengalaman memiliki manfaat untuk pengetahuan praktis. Yang ketiga ada fakta, yaitu didasarkan fakta memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan dalam pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga masyarakat cepat menerimanya dengan ikhlas. Yang keempat ada wewenang. Hal ini didasarkan atas izin biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau rakyatnya. Mereka yang mempunyai kedudukan lebih tinggi kepada mereka yang lebih rendah posisinya. Dan yang terakhir ada rasional, yaitu bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batasan tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati benar atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut? Yaitu ada 5 faktor. Yang pertama posisi atau kedudukan, masalah, situasi, kondisi, dan tujuan. Teori pengambilan keputusan menurut Brinkhoff tahun 2007 yaitu ada teori birokratik, teori manajemen saintifik, teori hubungan kemanusiaan, teori rasionalitas, teori satisficing, teori analisis sistem, teori rasional komprehensif, teori inkremental, teori pengamatan terpadu, serta teori atribusi. Nah, metode pengambilan keputusan ini bisa berdasarkan pengalaman. Metode pengambilan keputusan dengan didasarkan pada pengalaman masa lalu. Yang kedua, analisis SWOT, yaitu metode pengambilan keputusan penting digunakan oleh berbagai organisasi baik bisnis, nirlaba, atau pemerintah. Dan yang ketiga, analisis metode cost benefit, yaitu
pendekatan yang umum untuk digunakan untuk mengeluarkan keputusan dengan membandingkan manfaat yang diharapkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Yang selanjutnya, metode selanjutnya yaitu metode pohon keputusan, metode keputusan berbasis data, metode kelompok keputusan. Ada apa saja sih dalam teknik pengambilan keputusan? Yaitu teknik yang pertama mengenai brainstorming, yaitu suatu teknik pengambilan keputusan yang kreatif dan sangat berguna dalam menghasilkan gagasan dalam kelompok. Yang kedua, sinektik, yaitu seseorang di antara anggota kelompok peserta bertindak selaku pemimpin diskusi di antara para peserta. Ada seorang ahli dalam teori ilmiah pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada consensus thinking, yaitu orang-orang yang terlibat dalam solusi tersebut. Masalah harus disepakati mengenai sifat, keterbatasan, dan dampak dari suatu masalah situasi problematis yang dihadapi. Juga menyepakati tekniknya dan metode apa sih yang ingin digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu mengenai pengambilan keputusan rasional. Apa sih pengambilan keputusan ini? Dikemukakan menurut Winoto dan Arifin dan Elfrianto yang dikutip oleh Makawimbang tahun 2012 memberikan definisi. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses penetapan alternatif terbaik yang dilakukan secara komprehensif untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Gorton mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara beberapa alternatif. Serta menurut Haiman, inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan sebagai suatu cara bertindak yang dipilih oleh pemimpin sebagai hal yang paling efektif untuk mencapai sasaran dan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya mengenai dasar-dasar pengambilan keputusan, menurut George Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku, yaitu ada intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, serta rasional. Apa sih faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ini? Yaitu menurut Kotle tahun 2003, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ini yaitu ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, serta faktor psikologis. Adapun beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan ini yaitu kegiatan intelijen, kegiatan desain, kegiatan pemilihan. Proses dan langkah pengambilan keputusan ini adalah suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan tersebut. Prosesnya mulai dan berakhir dengan pertimbangan. Semua ini memerlukan kreativitas, keterampilan kuantitatif, serta pengalaman. Adapun faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan ini yaitu kepribadian serta gaya manajemen. Adapun definisi rasional di sini yaitu rasional adalah berpikir menggunakan nalar atas data yang ada untuk mencari kebenaran faktual, kegunaan, dan derajat kebenarannya. Hal ini dikemukakan oleh Marzuki tahun 2018. Sedangkan menurut Cholman, rasionalitas merupakan sebuah tindakan manusia dalam memaksimalkan tujuan atau kepuasan yang ingin didapatkan. Ada pula beberapa indikator mengenai rasional yang dikemukakan oleh Muhammad Fauzi tahun 2010, yaitu ada pelayanan, kenyamanan, kepuasan. Ada pula beberapa gaya dalam kepemimpinan. Gaya yang pertama, gaya pengambilan keputusan. Dalam gaya pengambilan keputusan rasional, informasi diolah secara sistematis, logis, dan memperhitungkan resiko. Yang kedua, gaya pengambilan keputusan intuitif. Dalam hal ini, seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang terdahulu dan melibatkan perasaan dan emosi yang mendalam ketika mengambil keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan rasional yaitu mampu mempengaruhi orang lain atau kelompok melalui beberapa alternatif solusi terhadap masalah atau pencapaian tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi yang ada. Adapun faktor internal non-rasional dalam pengambilan keputusan yaitu kepribadian, gaya manajemen, berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada decision making dalam pengambilan keputusan.
Dalam decision making ini yaitu ada table of content. Yang pertama pengambilan keputusan, kerangka berpikir, dasar-dasar kerangka berpikir, pengambilan keputusan, langkah-langkah pengambilan keputusan, macam-macam pengambilan keputusan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Decision making yang pertama adalah pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan keputusan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif sebelum pilihan dijatuhkan atau pilihan diputuskan. Selanjutnya yaitu decision making menurut George Terry mengumpulkan bahwa pengambilan keputusan sebagai pemilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu atas lebih alternatif yang mungkin. Selanjutnya yaitu menurut Cloud mengatakan proses pengambilan keputusan dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, pemilihan di antara sejumlah alternatif. Dan yang terakhir menurut Harold dan Chill mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif mengenai suatu cara bertindak. Yang selanjutnya yaitu menurut Irham Fahmi, keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Nah, berdasarkan beberapa para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan atau decision making merupakan suatu proses pemikiran dari pilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan dengan memperhatikan suatu identifikasi tertentu dan apa yang menjadi latar belakangnya. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan. Kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan ini adalah suatu model atau konsep yang digunakan untuk membantu seseorang dalam mengambil keputusan. Apakah membuat suatu keputusan tidak mempunyai langkah-langkah? Tentunya pasti ada ya langkah-langkah yang dilakukan ketika mengambil keputusan. Yaitu yang pertama menemukan situasi yang memerlukan suatu keputusan, yang kedua menemukan faktor-faktor yang diperlukannya suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, memilih satu di antara berbagai alternatif yang tersedia. Dan yang keempat, menilai pilihan-pilihan yang pernah dibuat di masa lalu untuk mengetahui pilihan mana yang membuahkan hasil yang paling menguntungkan bagi organisasi, maka langkah tersebut akan dipilih. Ada pula proses pengambilan keputusan. Ada rasional, yaitu seberapa komplit dan sempurna informasi mengenai sesuatu. Yang kedua, mendefinisikan masalah dan tidak ada hambatan yang terjadi. Yang ketiga, mengetahui semua kemungkinan alternatif. Dan yang keempat, dapat secara tepat menghitung dan memilih alternatif dengan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, berikut langkah-langkah dalam kerangka berpikir, yaitu ada pemantauan keadaan, mengidentifikasi suatu problematik yang dihadapi, atau bisa disebut juga dengan identifikasi masalah. Dan yang selanjutnya ada spesifikasi sasaran yang ingin dicapai, melakukan diagnosis yang tepat, dan mengembangkan alternatif tindakan atau jalan keluar yang mungkin akan ditempuh. Baik, yang selanjutnya ada cost benefit analysis dalam pengambilan keputusan. Apa sih cost benefit analysis ini? Cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat yaitu merupakan metode untuk meninjau atau menilai asesmen suatu kebijakan dengan mengukur segala dampaknya berdasarkan satuan moneter atau uang. Dalam hal ini, menilai suatu kebijakan, cost benefit analysis mempertimbangkan seluruh biaya yang ditanggung dan manfaat yang dirasakan oleh suatu masyarakat. Apa sih tujuan dari adanya cost benefit analysis ini? Yang pertama yaitu untuk membantu pengambilan kebijakan sosial dan meningkatkan manfaat sosial ataupun meningkatkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Analisis biaya manfaat juga dapat dilakukan di tengah proses atau in media res berjalannya suatu program atau kebijakan. Analisis biaya manfaat ini berguna untuk memberikan masukan bagi keberlanjutan, penghentian, atau modifikasi program suatu kebijakan. Selanjutnya yaitu cost benefit analysis menurut para ahli yang dikemukakan oleh Mangko Subroto tahun 1998 dalam menentukan manfaat dan biaya suatu program
atau proyek harus dilihat secara luas pada manfaat dan biaya sosialnya, dan tidak hanya pada individu saja. Oleh karena itu, menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka manfaat dan biaya dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Selanjutnya itu menurut Kanayatullah tahun 2010, analisis biaya manfaat memiliki implikasi penting untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang realistis berdasarkan fakta dan benar-benar adil dari manfaat jangka panjang bagi bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai biaya atau cost, yaitu ada biaya persiapan adalah biaya yang dikeluarkan sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan. Dan yang kedua ada biaya investasi atau modal biaya investasi biasanya didapat dari pinjaman suatu badan atau lembaga keuangan baik dari dalam negeri atau luar negeri. Yang selanjutnya ada pula biaya operasional. Biaya operasional masih dapat dibagi lagi menjadi biaya gaji untuk karyawan, biaya listrik, air, dan telekomunikasi, biaya habis pakai, biaya kebersihan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada biaya pembaharuan atau penggantian. Pada awal umur biaya ini belum muncul, tetapi setelah memasuki usia tertentu, biasanya pada bangunan mulai terjadi kerusakan-kerusakan yang harus memerlukan perbaikan. Manfaat dari adanya benefit ini juga yaitu ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung yaitu dapat berupa peningkatan output secara kualitatif dan kuantitatif akibat penggunaan alat-alat produksi yang lebih canggih. Dan yang kedua, manfaat tidak langsung yaitu yang muncul di luar proyek namun sebagai dampak adanya proyek. Dan yang terakhir yaitu manfaat terkait, yaitu keuntungan-keuntungan yang sulit dinyatakan dengan sejumlah uang namun benar-benar dapat dirasakan seperti keamanan dan kenyamanan contohnya. Tujuan dari cost benefit analysis atau CBA ini yaitu dapat disimpulkan bahwa tujuannya yaitu menentukan atau mengukur apakah pemanfaatan suatu proyek, program, atau kegiatan tersebut merupakan suatu investasi atau biaya yang baik atau tidak. Kemudian selanjutnya CBA juga bertujuan untuk memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui apakah keuntungan melampaui biaya serta berapa banyaknya. Pada intinya, manfaat dari cost benefit analysis ini yaitu membantu perusahaan dalam membuat keputusan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan bisnis dan juga profit. Dan yang ketiga, memberikan gambaran terkait kemajuan proyek. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pohon keputusan dalam pengambilan keputusan. Sebelum memasuki slide berikutnya, apa sih pengambilan keputusan ini? Keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan suatu masalah. Selain itu juga harus didasari atas logika dan pertimbangan, penetapan alternatif terbaik, serta mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pengambil keputusan haruslah memperhatikan logika, realita, rasional, dan pragmatis. Pengambilan keputusan menurut para ahli yaitu menurut Gibson tahun 1997, keputusan merupakan tanggapan manajer terhadap permasalahan. Setiap keputusan adalah akibat dari proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak kekuatan termasuk lingkungan organisasi dan pengetahuan. Adapun model dari pengambilan keputusan ini ada model normatif, model pohon keputusan, serta model deskriptif. Nah, kita ke intinya saja yaitu mengenai pohon keputusan. Pohon keputusan atau disebut juga dengan model hierarki pendukung keputusan yang menggunakan struktur berbentuk pohon untuk mewakili serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin terjadi, termasuk hasil acak, biaya sumber daya, dan utilitas. Pohon keputusan ini memadukan antara eksplorasi data dengan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Konsep dari pohon keputusan ini yaitu mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Pengambilan keputusan didasarkan atas decision tree analysis.
atau analisis pohon keputusan, yang salah satu alat pengambilan keputusan prediksi dari berbagai alternatif yang tersedia. Analisis pohon keputusan biasa digambarkan dengan simbol standar. Yang selanjutnya yaitu decision tree menggunakan representasi struktur pohon tree di mana setiap node merepresentasikan atribut, cabangnya merepresentasikan nilai dari atribut, dan daun merepresentasikan kelas. Node yang paling atas dari decision tree disebut sebagai root. Pada decision tree terdapat 3 jenis mode, yaitu root mode yang merupakan mode paling atas. Pada node ini tidak ada input dan bisa tidak mempunyai output atau mempunyai output lebih dari satu. Yang kedua, internal node merupakan node pencabangan. Pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Dan yang terakhir ada leaf node atau terminal node yang merupakan mode akhir. Pada node ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output. Yang selanjutnya yaitu ada struktur pohon keputusan. Pohon keputusan dapat dibaca dari atas ke bawah. Simpul paling atas pada pohon ini adalah simpul akar. Simpul yang ditandai dengan tanda kotak di simpul tersebut dinamakan simpul keputusan. Cabang-cabang yang mengarah ke kanan dan ke kiri dari cabang keputusan mempresentasikan kumpulan dari alternatif keputusan yang bisa diambil. Hanya satu keputusan yang dapat diambil dalam suatu waktu. Nah, ini ada struktur pohon keputusan. Yang pertama itu ada data, decision tree, dan rule. Pohon keputusan ini salah satu metode belajar yang sangat populer dan banyak digunakan secara praktis. Metode ini juga merupakan metode yang berusaha menemukan fungsi-fungsi pendekatan yang dinilai diskrit. Hal tersebut dikemukakan oleh Shunto tahun 2007. Adapun yang menjadi konsep pohon keputusan yaitu mengubah data yang ada pada tabel keputusan menjadi sebuah pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan atau rule, yaitu ini dia ada konsep gambaran keputusannya. Mengenai manfaat tadi sudah dijelaskan juga di atas. Ini dia beberapa manfaat lain dari pohon keputusan, yaitu mengeksplorasi data dan menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan variabel target. Yang kedua, memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Yang selanjutnya yaitu ada metode keputusan AHP. Lanjut, teknik pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan yang bisa terjadi yaitu rumit, menentukan pilihan, memutuskan dengan pertimbangan. Dengan teknik pengambilan keputusan dapat menggambarkan konsekuensi yang akan timbul dari keputusan yang diambil mengenai alternatif solusi dan tindakan. Suatu kerangka kerja untuk mengambil keputusan dengan cara menyederhanakan sebagai masalah menjadi beberapa bagian atau variabel tersebut ke dalam suatu tatanan hierarki, biasanya memberikan nilai numerik untuk pertimbangan subjektif dan menggabungkan pertimbangan ini untuk menentukan variabel mana yang memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi. Ada pula metode AHP yaitu yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Taylor tahun 2014, AHP adalah sebuah metode untuk memeringkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria. AHP juga mengembangkan satu nilai numerik untuk memeringkat setiap alternatif keputusan yang didasarkan pada sejauh mana tiap-tiap alternatif memenuhi kriteria pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu menurut Nugraha tahun 2007, AHP adalah sebuah konsep untuk pembuatan keputusan yang berbasis multi kriteria atau kriteria yang banyak. Beberapa kriteria yang dibandingkan satu dengan yang lainnya berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang selanjutnya yaitu ada menurut Wibisono tahun 2006, AHP adalah alat bantu pengambilan keputusan yang sederhana untuk menangani masalah yang kompleks, tidak terstruktur, bahkan multi atribut. Ada pula karakteristik umum metode AHP yaitu berbentuk hierarki fungsional. Yang kedua, input utamanya adalah persepsi manusia. Yang ketiga, mengolah data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, memecahkan persoalan yang bersifat tidak terstruktur. Yang terakhir, MCDM, Multi-Apple Attribute Decision Making. Jenis-jenis metode AHP yaitu
single kriteria, multi kriteria. Ada pula aksiom AHP, yaitu reciprocal compression, yaitu pengambilan keputusan harus dapat memuat atas perbandingan dan menyatakan preferensinya. Yang kedua, homogeneity, yaitu preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas. Atau dengan kata lain, elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lainnya. Yang ketiga, ada dependence, preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada, melainkan oleh objektif keseluruhan. Yang keempat, ada expectation, yaitu struktur hierarki diasumsikan lengkap apabila tidak dipenuhi. Keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap. Ada pula prinsip dasar AHP, yaitu decomposition adalah memecah atau membagi masalah yang utuh menjadi elemen-elemen dan dipecah kembali menjadi kriteria dan alternatif ke dalam bentuk hierarki di mana setiap elemen itu saling berhubungan. Berikut ada gambarnya, tujuan kriteria 1, kriteria 2 hingga seterusnya. Serta disertai alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Ada pula comparative judgment, menggunakan penilaian yang didasarkan kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkatan tertentu atau dengan menyusun perbandingan berpasangan menjadi bentuk matriks. Berikut kriteria-kriteria yang sudah digolongkan. Selanjutnya yaitu ada logical konsistensi. Konsistensi memiliki dua makna. Yang pertama, objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Yang kedua yaitu menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kita lanjut lagi, yaitu mengenai keputusan intuitif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan intuitif adalah pengambilan keputusan dengan mengandalkan perasaan, kesadaran emosional, fantasi, atau kadang-kadang juga bersifat impulsif, cepat mengambil keputusan. Pengambilan keputusan juga adalah suatu proses tidak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Dalam hal ini tidak berarti analisa rasional sama sekali tidak berjalan. Lebih tepatnya, antara faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi atau saling berhubungan. Hal tersebut dikemukakan oleh Robbins tahun 1996. Ada pula identifikasi yang terbagi dalam 8 kondisi yang memungkinkan orang menggunakan pengambilan keputusan intuitif. Itu yang pertama, bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Yang kedua, bila hanya ada sedikit breakdown untuk diikuti. Yang ketiga, bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah. Yang keempat, bila ada fakta-fakta yang terkait terbatas. Yang kelima, fakta tidak jelas menunjukkan jalan untuk diikuti. Bila data analisis kurang berguna, bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antara dengan argumen yang baik untuk masing-masing. Dan yang terakhir, bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusan yang tepat. Ada pendapat dari para ahli mengenai pengambilan keputusan intuitif ini yang menyatakan bahwa dasar-dasar pengambilan keputusan adalah intuisi, yaitu keputusan berdasarkan perasaan subjektif dari pengambilan. Hal tersebut dikemukakan oleh George Terry tahun 2002. Nah, selanjutnya ada beberapa para ahli, tidak harus dijelaskan. Kita ambil salah satunya saja. Yang selanjutnya yaitu ada dasar pengambilan keputusan. Keputusan berdasarkan intuisi, yaitu pengambilan keputusan lebih berdasarkan pada intuisi, kebiasaan, dan perasaan hati. Keputusan ini bersifat singkat untuk masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuitif ini akan memberikan kepuasan sepihak dan bersifat perasaan. Pada intinya, dalam pengambilan keputusan intuitif ini bersifat perasa dan menggunakan perasaannya. Keuntungan metode ini yaitu pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Ada pula prinsip-prinsip dalam pembuatan keputusan. Keputusan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan suatu masalah. Keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan lingkup dan resiko secara sistematik dan sistemik.
Keputusan hendaknya tidak berada di luar zona of acceptance manusia. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang dapat dilaksanakan, keputusan yang hendaknya memecahkan masalah yang generik bukan masalah yang operasional teknis. Pembuatan keputusan terdiri dari tahap perumusan keputusan dan implementasi keputusan. Pembuatan keputusan hendaknya menghasilkan suatu hasil yang dapat diukur, dan yang terakhir, keputusan tidak selalu harus dimulai dari data tetapi dari judgment. Ada pula langkah-langkah pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini tentunya penting untuk memakai langkah agar pengambilan keputusan tersebut tepat. Yaitu yang pertama, tahap identifikasi, di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan diagnosis yang ekstensif dan sistematis. Yang kedua, tahap pengembangan, di mana terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada, mendesain solusi yang baru. Yang terakhir ada tahap seleksi, di mana pilihan pengambilan keputusan ini harus disertai dengan penilaian pembuat keputusan yang berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analis logis, dengan analisa alternatif yang logis dan sistematis, dan dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan. Hal tersebut dikemukakan oleh Suparno tahun 2012. Baik, kita lanjut lagi, yaitu mengenai strategi dalam pengambilan keputusan. Tentunya dalam pengambilan keputusan ini penting sekali adanya strategi-strategi yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan. Sebelum memasuki slide berikutnya, kita kenali dulu apa itu strategi. Strategi adalah rencana atau rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah tertentu. Dan dalam hal ini melibatkan pemilihan sumber daya yang tersedia, pengaturan langkah-langkah yang harus diambil, dan penentuan cara mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dalam konteks tertentu. Strategi ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang termasuk bisnis, militer, politik, olahraga, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut para ahli, yaitu menurut David tahun 2016, mendefinisikan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Berikut ada pula teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Hasan tahun 2014, yaitu teori-teori atau teknik atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Kita ambil sedikit saja mengenai pengambilan keputusan, karena di penjelasan sebelumnya banyak sekali terkait definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah proses memilih sejumlah alternatif. Pengambilan keputusan penting bagi administrasi pendidik karena proses pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam memotivasi kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi lainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan ini mengandung 3 makna, yaitu ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik. Dan yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan ini makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Jadi, suatu keputusan merupakan pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Pengambilan keputusan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu termasuk informasi yang tersedia, nilai-nilai pribadi, tujuan, etika, dan situasi yang ada. Dengan demikian, jelaslah bahwa ketidakpastian terhadap sebuah keputusan dapat mengakibatkan lemahnya fungsi pemimpin terhadap stabilitas organisasi. Strategi pengambilan keputusan. Strategi pengambilan keputusan adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mengelola proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini mencakup langkah-langkah dan metode yang digunakan dalam mengidentifikasi suatu masalah tersebut. Strategi pengambilan keputusan juga dapat mencakup elemen-elemen seperti penggunaan perangkat lunak khusus, pengumpulan data secara sistematis, penggunaan analisis statistik, dan berbagai alat bantu pengambilan keputusan yang tersedia. Dengan tujuan yaitu untuk membantu dalam menghadapi masalah atau situasi dengan cara yang sistematis dan transformasi.
Berikut juga adalah beberapa strategi yang dapat membantu dalam mengambil keputusan. Yang pertama, melakukan identifikasi tujuan. Yang kedua, kumpulan informasi. Yang ketiga, pertimbangan alternatif. Tinjau konsekuensi, evaluasi resiko, membuat keputusan dan melakukan tindakan, evaluasi dan revisi, belajar dari pengalaman, menggunakan alat bantu, serta pertimbangan intuisi. Maka dari itu, tidak satupun fungsi manajemen yang dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pembuatan keputusan, karena keputusan merupakan pangkal tolak dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manajemen organisasi. Setiap manajer mengambil keputusan meskipun tipe dan ruang lingkupnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang dinamis yang meliputi prosedur ketat atau pilihan yang dapat diambil pada masalah dan waktu tertentu. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai model pengambilan keputusan. Kita langsung saja kepada model-model pengambilan keputusan. Nah, ini dia, yaitu model dalam pengambilan keputusan. Sebelum kita lihat model-model pengambilan keputusan, kita ketahui dulu bahwa model itu seperti apa. Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan tepat. Definisi model dalam pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan adalah proses terstruktur yang digunakan untuk memandu tim dalam mengambil keputusan. Setiap model pengambil keputusan menggunakan metode berbeda untuk membantu menganalisis dan mengatasi tantangan tertentu. Dalam model pengambilan keputusan ini ada rasional. Pengambilan keputusan rasional berfokus pada penggunaan langkah-langkah yang logis untuk menghasilkan solusi terbaik. Hal ini seringkali melibatkan analisis beberapa solusi sekaligus untuk memilih solusi yang menawarkan kualitas hasil terbaiknya. Yang kedua, ada model keputusan intuitif yang menggunakan perasaan dan naluri untuk mengambil keputusan, dan seringkali pemimpin tim atau manajer menggunakan model ini untuk membuat keputusan. Dikarenakan cepat ketika mereka tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan penelitian atau suatu perencanaan. Model keputusan yang mengutamakan pengakuan yang diciptakan oleh Gary I. Klein dalam bukunya Search of Power, menggunakan pemikiran cepat dan pengalaman sebelumnya untuk membuat keputusan, seringkali dalam lingkungan yang bergerak cepat. Model keputusan kreatif menggunakan ide orsinil untuk menciptakan solusi inovatif yang mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Hal ini melibatkan memikirkan suatu situasi dan menemukan solusi tanpa mengacu pada situasi serupa. Seringkali dapat menggunakan model ini untuk situasi yang belum pernah dialami sebelumnya, seperti proyek baru atau masalah produksi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik pengambilan keputusan. Seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, banyak sekali yang mendefinisikan terkait pengambilan keputusan. Sepertinya kita lewat saja, langsung saja kepada teknik dalam pengambilan keputusan. Nah, ini jenis teknik pengambilan keputusan. Yang pertama ada analisis Plato, yang kedua analisis perbandingan sepasang atau paired compression analysis, yang ketiga teknik implikasi plus minus implication atau PMI. Ada pula jenis-jenis pengambilan keputusan, yaitu analisis jaringan, analisis kekuatan, teknik lapangan, teknik biaya dan manfaat. Ada pula ini teknik-teknik dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada brainstorming. Brainstorming ini ketika sekelompok individu dalam suatu organisasi menghadapi skenario sulit atau menghadapi permasalahan yang sulit yang tidak terlalu rumit dan dapat dikarakterisasi dengan tepat, mereka melakukan percakapan di mana semua pihak yang berkepentingan diharapkan untuk mengambil bagian dan berbagai pendapat. Yang kedua ada sinektik. Dalam hal ini pada dasarnya metode ini menegaskan sebagai seorang pemimpin diskusi kepada salah satu anggota kelompok, seorang ahli teori ilmiah, pengambilan keputusan menjadi salah satu peserta percakapan. Selanjutnya, fasilitator
Diskusi meminta setiap orang untuk menelaah masalah yang muncul. Setelahnya, memberikan sudut pandang masing-masing dan kemudian memilih ide-ide yang diyakini kelompok akan membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada consensus thinking. Dalam hal ini, semua orang yang terlibat dalam pemecahan masalah harus sepakat tentang batasan hakikat dan dampak serta situasi dari sebuah persoalan yang dihadapi. Teknik ini akan lebih efektif apabila anggota memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang dihadapi. Yang keempat ada DLP. DLP merupakan tanggung jawab para spesialis untuk memperkirakan apakah suatu peristiwa dapat atau mungkin terjadi. Setelah pengumpulan tanggapan kelompok, masing-masing anggota ahli memeriksa perkiraan yang diberikan oleh semua rekannya yang sebelumnya tidak terpenuhi. Yang kelima ada fishbowling. Fishbowling adalah sebuah kursi ditempatkan di tengah lingkaran tempat sekelompok pengambil keputusan duduk. Satu-satunya individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan pemikiran tentang suatu situasi adalah orang yang duduk di kursi. Peserta lain berbagi pemikiran, ide, dan pertanyaan mereka. Dan yang keenam ada didaktik interaction. Setiap pemikiran yang diungkapkan, pro dan kontra, didokumentasikan dengan cermat. Setelah itu, kedua kelompok berkumpul untuk membahas temuan dari catatan mereka. Ada perubahan lokasi pada fase selanjutnya. Organisasi yang sebelumnya menyuarakan dukungan terhadap posisi tersebut kini mengambil sikap merendahkan. Yang ketujuh ada collective bargaining. Collective bargaining, dua pihak yang mempunyai pandangan berbeda bahkan bertolak belakang atas suatu masalah duduk di satu meja dengan saling menghadap. Yang kedelapan ada teknik partisipatif. Teknik partisipatif pendekatan kepemimpinan demokratis yang melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebagian besar berbasis perilaku, kelompok atau individu dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan teknik partisipatif. Yang kesembilan ada teknik pengambilan keputusan kelompok. Teknik pengambilan keputusan kelompok, pemimpin dapat membuat lebih berhasil dengan menggunakan prosedur pengambilan keputusan kelompok ini. Saat ini, para pemimpin memiliki akses terhadap strategi keterlibatan perilaku yang telah dibahas sejauh ini. Kreativitas dalam pengambilan keputusan dapat diterapkan baik pada individu maupun pada kelompok. Yang selanjutnya ada teknik nominal yang ke-10. Pembangkitan ide yang tidak diungkapkan melalui tulisan. Selanjutnya, umpan balik round robin dari anggota kelompok yang mencatat setiap ide dalam frasa pendek pada papan tulis. Yang ketiga, pembahasan setiap ide tercatat untuk klarifikasi dan evaluasi. Yang keempat, pengambilan keputusan secara voting individu terhadap ide prioritas dengan keputusan kelompok diambil secara matematis menurut rating. Masih ada pula ya yang selanjutnya, itu mengenai keputusan kelompok. Dalam pengambilan keputusan, kita langsung saja kepada apa saja sih keputusan-keputusan dalam suatu kelompok. Terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa kelompok itu. Kelompok merupakan sejumlah individu atau orang-orang yang berkumpul bersama dengan tujuan tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kelompok dapat memiliki berbagai ukuran, struktur, dan tujuan, dan mereka seringkali memiliki dinamika sosial yang khas. Kelompok biasanya terdiri dari dua orang atau lebih yang berkumpul secara bersama dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, apa sih keputusan kelompok? Keputusan kelompok adalah hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa orang atau anggota dalam suatu kelompok. Keputusan tersebut dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti proyek, rencana, atau masalah yang perlu dipecahkan. Kita lanjut saja. Nah, ada pula tujuan pengambilan keputusan kelompok ini, yaitu untuk mendapatkan komitmen terhadap keputusan. Yang kedua, untuk menginvestasikan lebih banyak pengetahuan dan keahlian selama proses tersebut untuk membawa sinergi di antara anggota kelompok. Keuntungan dan kekurangan dalam pengambilan keputusan kelompok ini, itu keuntungannya yang pertama, kumpulan pengetahuan bisa lebih banyak dalam berkelompok ini.
Pengambilan keputusan dalam suatu melibatkan banyak orang. Selama proses tersebut ini membawa lebih banyak pengetahuan dan keahlian pada saat pengambilan keputusan. Yang kedua, penerimaan. Karena keputusan diambil secara kolektif, para anggota dengan mudah menerima keputusan. Yang ketiga, ragam alternatif. Sebuah kelompok dapat menghasilkan lebih banyak alternatif daripada individu. Yang keempat, pengembangan keseluruhan. Pengambilan keputusan kelompok adalah proses interaktif di mana anggota kelompok berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka. Dan yang kelima, ada keragaman pandangan. Individu yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu situasi. Dan yang keempat, keputusan seimbang. Berbagai konsekuensi dari resiko dipastikan oleh anggota kelompok yang berbeda, maka akan menghasilkan juga pengambilan keputusan yang seimbang. Dan ada pula kekurangan. Yang pertama, dominasi. Anggota kelompok harus setuju dengan satu atau lebih anggota yang mendominasi untuk membuat keputusan. Yang kedua, konflik. Ketidaksepakatan di antara anggota dapat menyebabkan konflik dalam kelompok. Yang ketiga, proses pengambilan waktu. Mungkin perlu banyak waktu jika anggota kelompok tidak dapat mencapai keputusan yang sesuai. Dan yang keempat, ada tekanan. Anggota kelompok mungkin merasakan tekanan untuk menerima keputusan yang diambil oleh orang lain. Ada pula teknik dalam mengambil keputusan kelompok. Yang pertama, ada brainstorming yang di dalamnya ada teknik Delphi, yaitu anonimitas, umpan balik, dan statistik. Yang kedua, ada fishbowling mengenai electronic mating dan devil advocacy. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini juga merupakan kategori khusus dari sistem informasi manajemen. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan informasi interaktif untuk mendukung manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan biasanya digunakan untuk model analitik, database khusus, pengambilan keputusan yang memiliki wawasan dan penilaian sendiri, proses permodelan berbasis komputer untuk mendukung pembuatan keputusan semi struktur dan tidak terstruktur oleh manajer. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ini yang terakhir ya, ada model analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Kita ketahui dulu, analisis SWOT diperkenalkan pertama kali oleh Kenneth Andrew pada tahun 1963 pada sebuah simposium tentang business policy di The McKinsey Foundation for Management Research. Pengertian analisis sendiri merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitik beratkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, ataupun lembaga lainnya. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan strategi, dan harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan ataupun organisasi. Nah, ada pula dasar-dasar dalam pengambilan keputusan ini ada berdasarkan intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Yang ketiga, mengenai fakta, didasarkan oleh fakta, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Nah, ini ada faktor-faktor dalam analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan, opportunities, peluang, weakness, kelemahan, dan threats, ancaman. Nah, ada pula manfaat dari analisis SWOT ini, yaitu digunakan untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi, digunakan untuk menganalisis kondisi internal, lembaga, dan lingkungan eksternal, digunakan juga untuk mengetahui sejauh mana diri kita dalam lingkungan tersebut. Nah, kegunaan yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui posisi sebuah perusahaan atau organisasi, digunakan untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yang dihadapkan dengan para pesaingnya. Manfaat analisis SWOT sendiri yaitu dapat membantu melihat suatu persoalan dari 4 sisi sekaligus yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang, serta ancaman.
Analisis SWOT tajam sehingga memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam sehingga mampu memberikan arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan sisi peluang yang ada sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari. Analisis SWOT juga dapat membantu kita membedah organisasi dari 4 sisi yang menjadi 4 dasar tadi. Selanjutnya dapat menjadi instrumen yang cukup ampuh dalam melakukan analisis strategi sehingga dapat menemukan langkah yang tepat dan terbaik sesuai dengan situasi pada saat itu. Analisis SWOT juga dapat digunakan untuk membantu organisasi meminimalisasi kelemahan yang ada serta menekan munculnya dampak ancaman yang mungkin akan timbul dan mungkin akan terjadi. Nah, ada pula matriks SWOT yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, strategi WT. Nah, analisis SWOT dalam penerapan suatu organisasi yaitu sebagai suatu bentuk analisis dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, serta ancaman-ancaman dari lingkungan untuk merumuskan strategi organisasi. Nah, langkah-langkah dalam penerapan analisis SWOT dalam organisasi yaitu kekuatan, kelemahan, ancaman, kesempatan, dan yang terakhir matriks SWOT. Analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi. Analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness serta ancaman yang terjadi. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi atau strategi planner harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, yaitu yang di dalamnya yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada saat itu. Maka dapat disimpulkan analisis SWOT ini berperan sangat penting dalam suatu organisasi karena untuk menentukan strategi dan dampak yang akan timbul nanti ke depannya, maka dari itu digunakanlah analisis SWOT tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya terkait 12 materi yang tadi. Terima kasih banyak, semoga penjelasannya dapat dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.